Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, apa kabar semuanya? Saya akan memberikan materi di Nurani hari ini dengan tema perjalanan atau sejarah awal perintah kita berpuasa. Masih semangat ya puasanya hari ini, insya Allah. Di bulan ini, di bulan Ramadan, kita semuanya umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa juga merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita, khususnya ya umat yang beragama Islam. Sebenarnya puasa itu tidak hanya ada di agama Islam saja. Di agama yang lain pun sudah ada puasa. Tapi memang istimewanya kita adalah puasa yang kita jalankan itu selama 1 bulan penuh ya, 30 hari. Puasa sendiri itu manfaatnya banyak ya. Kemudian juga kenapa tadi dibilang istimewa? Karena memang dalam 1 bulan penuh ini kita betul-betul menjalankan puasa, betul-betul menahan diri dari dahaga ya, dari lapar, dari haus gitu ya, dari hawa nafsu juga. Sehingga diharapkan dengan menjalankan puasa ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu menahan amarah ya, sehingga tidak menjadi atau tidak sembarangan gitu ya dalam bersikap atau berperilaku. Kemudian seperti apa ya kira-kira sejarah awal dari perintah puasa gitu. Dulu di zaman Nabi sudah diperintahkan puasa atau belum ya gitu kira-kira. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Imam At-Tabari dalam Jami' al-Bayan menuliskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah datang ke Mekah, puasa yang dilakukan adalah puasa Asyura. Ya, kalau kalian tahu puasa Asyura itu puasa di bulan Muharram. Jadi pas tanggal 10 Muharram. Belum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadannya, belum ada, tapi perintah untuk puasanya itu memang sudah ada. Kemudian selain puasa Asyura, Rasulullah juga berpuasa di 3 hari setiap bulan. Jadi setiap masuk pergantian bulan itu Rasulullah selalu berpuasa gitu. Kemudian setelah itu setelah hijrah ya, Rasulullah baru menerima perintah puasa. Kewajiban puasa Ramadan itu diperintahkan sejak tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Nabi hijrah ya, baru kemudian diturunkan kewajiban atau ayat ya untuk mewajibkan kita sebagai orang Islam itu berpuasa. Tepatnya di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban tahun kedua Nabi hijrah turunlah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah setelah ini adalah portal ya, pondasi untuk kemudian seluruh umat Islam melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi setelah Sya'ban, karena ayatnya turun di bulan Sya'ban, kewajiban berpuasanya jatuh di bulan Ramadan. Itu full 30 hari gitu. Nah, sebenarnya puasa itu juga banyak sekali manfaatnya ya, bukan hanya yang kita rasakan di masyarakat modern seperti sekarang, tapi dari zaman dulu juga puasa itu sudah menjadi sebuah benteng pertahanan. Seperti contohnya bangsa Yunani itu terbiasa berpuasa sebelum terjun ke medan peperangan. Jadi ada ritual-ritual yang mereka jalankan ya, ritual puasa yang mereka jalankan supaya mereka punya kekuatan, keteguhan hati ketika mereka melakukan peperangan. Bukan cuma bangsa Yunani, bangsa Romawi pun juga sama ya. Mereka menganggap bahwa puasa itu sendiri dapat memberikan kekuatan fisik.
serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan, sehingga sebelum mereka sebelum mereka terjun ke medan perang itu biasanya mereka melakukan puasa. Puasa sendiri ya, Rasulullah pernah berkata, maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan dijauhkan dari setan sejauh jarak antara timur dan barat. Nah, sahabat ini bertanya, apa itu Rasulullah? Sesuatu yang bila kita kerjakan akan menjauhkan kita dari setan itu sejauh jarak antara timur dan barat. Ya, Rasulullah menjawab, sesuatu itu adalah puasa. Nah, ya jadi ini istimewanya puasa. Bahkan Rasulullah bilang bahwa puasa itu kalau kita lakukan bisa menjauhkan kita dari setan. Ya, jadi kalau mau jauh-jauh dari setan banyak-banyak puasa. Rasulullah juga menambahkan bahwa puasa mampu menghitamkan wajah setan, sedangkan sedekah mampu mematahkan tulang punggung setan. Kemudian cinta karena Allah dan membantu orang lain dalam melakukan perbuatan baik mampu memutuskan buntut setan, sedangkan memohon ampunan Allah dapat membelah tulang belakangnya. Bagi segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat bagi tubuh adalah puasa. Itulah mengapa puasa itu menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa untuk kita umat Islam khususnya gitu ya, apalagi dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Maka untuk orang-orang yang berpikir ya, orang-orang yang beriman, datangnya bulan puasa ini harusnya menjadi momentum bahwa kita nih harus berlomba-lomba lagi memaksimalkan ibadah yang biasanya mungkin ya di hari-hari biasa sholat sih sholat 5 waktu, tapi mungkin waktunya agak mepet-mepet gitu ya. Begitu masuk bulan puasa, puasanya sholatnya jadi tepat waktu gitu. Nah, itu harus menjadi salah satu kesempatan besar untuk kita memperbaiki ibadah kita. Kalau perlu ditambah ibadahnya ya. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ya harus menjadi sesuatu yang berbeda dari 11 bulan yang kita jalankan. 1 bulan ini minimal kita harus punya ibadah yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang lain gitu. Rasulullah sangat mengistimewakan ya ibadah puasa ini. Bahkan pahalanya itu banyak banget ya. Orang yang berpuasa itu, keutamaan puasa itu banyak banget pahalanya. Bahkan disebutkan juga tidurnya orang berpuasa adalah ibadah gitu. Cuma memang banyak yang mengartikan, oh karena tidur itu ibadah, jadi boleh dong saya tidur dari beduk subuh sampai mau beduk maghrib gitu ya. Nggak gitu juga ya. Kemudian itu tadi adalah sejarah awalnya ya perintah puasa. Saya ulangi, perintah puasanya itu diturunkan di tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban. Begitu Nabi hijrah. Dari puasa ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari. Puasa itu bukan cuman kita nahan haus sama lapar, bukan cuman sekedar nggak makan atau nggak minum, tapi lebih kepada melatih diri kita, melatih kepribadian kita, sikap kita, bahkan mulut kita ya, untuk senantiasa selalu dijaga gitu. Nah, ada nih orang-orang yang merugi ya di bulan Ramadan, di bulan puasa seperti ini. Kenapa merugi? Karena mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan ya, kenikmatan orang-orang yang melaksanakan puasa. Coba deh, kita nih kalau puasa ya, pada saat mau buka puasa tuh hati rasanya bahagia banget. Kalau udah 5:30 nih, udah jam 5-an, wah sebentar lagi udah maghrib nih, itu udah hati rasanya udah berbunga-bunga ya, kayak mau ketemu pacar. Itu bahagianya, itu memang nikmatnya orang puasa, bahagia ketika kita akan berbuka puasa. Ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya satu, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kasian ya, percuma udah puasa nahan lapar, nahan haus, tapi ternyata nggak dapat apa-apa selain rasa lapar dan haus itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Kenapa nih bisa hilang? Apa penyebabnya? Nah, banyak penyebabnya ya. Salah satunya mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing ya, atau kalau bahasa kerennya gibah
Nah, gibah ini salah satu, mungkin karena kita udah sering mendengar hal ini sehingga biasa aja terhadap gibah, padahal dosanya orang gibah itu luar biasa sekali. Jangan sekali-kali kita mendekati atau bergabung dalam satu kelompok yang hobinya gibah. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ada, besoknya kamu yang digibahin, itu udah pasti. Dan gibah ini biasanya akan langsung merontokkan pahala puasa kita, ya. Pahala puasa yang tadinya kita kumpulin nih dari tadarus, dari sholat duha kita, ya, atau misalnya dari sedekah kita, itu akan berjatuhan, berguguran ketika kita melaksanakan yang itu namanya gibah. Ngegibahin orang nih, ada orang lewat, kita gibahin, dia tuh gini-gini. Nah, itu udah langsung tuh berguguran. Maka yang dia dapat adalah lapar dan hausnya aja, nggak ada pahala puasa yang dia dapatkan. Kemudian selain berdusta dan gibah, ya, atau bergunjing, juga ada melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Nah, ini biasanya nih ya, kalau puasa gabut, mau ngapa-ngapain, buka media sosial, scroll media sosial, ternyata nggak sengaja ngelihatlah tuh hal-hal yang nggak boleh, ngelihat lawan jenis nih. Kalau yang cewek-cewek biasanya ngelihat cowok-cowok ganteng dengan nafsu. Nah, itu yang bikin pahala puasa kita itu berkurang. Kemudian selain itu, ya, ada juga orang yang rugi, yaitu orang yang tidak mengikuti taraweh sampai selesai. Biasanya kalau yang tarawehnya di masjid atau di musola, ya, kalau yang barisannya deket ibu-ibu biasanya aman, sholat tarawehnya dari awal sampai akhir, sampai witir, selesai, sampai doa, sampai zikir, sampai itu masjid musola udah bubar, biasanya dia ikutan. Tapi kalau yang safnya di belakang biasanya naruh mukena doang, ya. Nih biasanya yang cewek-cewek, ya, apalagi kalau tarawehnya berkelompok, datang naruh mukena, sholat isya, setelah itu jajan, ya, ngobrol sampai tuh taraweh selesai. Nah, itu adalah orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan pahala apapun. Kemudian yang selanjutnya, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini salah satu pengingat untuk diri kita semua, bahwa di Ramadan ini minimal satu hari itu kita membaca satu kali Al-Quran, ya. Setelah mau satu lembar, mau 2 lembar gitu, mau seapapun, kalau bisa one day one juz, ya, satu hari 1 juz kalau bisa. Karena ini merupakan salah satu kebutuhan rohaniah kita, ya. Saya sendiri punya pengalaman, lagi puasa nih, udah jam-jam rawan, ya. Kalau saya bilangnya jam-jam rawan itu biasanya sebelum zuhur dan setelah zuhur, itu jam-jam rawan dimana perut udah mulai kriuk-kriuk, ya, kemudian juga kepala udah mulai oleng, udah mulai pusing. Kalau kita ngelihat HP itu justru makin pusing. Nah, saya udah punya nih, udah dapat tipsnya, harus baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, insya Allah kepalanya nggak pusing lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri, gitu. Lagi di sela-sela kesibukan nih, aduh, kepala udah mulai pusing, udah mulai oleng, ya. Kalau bahasa anak sekarang udah mulai oleng. Nah, itu kita ibaratnya kita masukin lagi nih semangatnya dari si baca Al-Quran ini, gitu. Insya Allah nanti semangatnya akan kembali lagi, dan puasanya insya Allah akan kuat terus. Yang terakhir adalah orang yang merugi adalah orang yang tidak menjaga sholat, nauzubillah, ya. Jadi sholat itu kan salah satu ibadah yang wajib. Nanti di akhirat perkara pertama yang ditanyakan adalah tentang sholat. Kalau di bulan-bulan sebelum Ramadan kita sholatnya masih mepet-mepet waktu, atau misalnya zuhurnya dilaksanakan jam 2, asarnya dilaksanakan setengah 6 gitu, ya, misalnya, itu bisa kita rubah, ya. Kita dalam 30 hari ini coba deh kita rubah diri kita bahwa kita harus sholat tepat waktu. Gimana nih caranya, Bu? Gimana ya supaya kita bisa sholat tepat waktu? Minimal 5-10 menit sebelum azan itu kamu sudah persiapkan, pasang nih alarm, oh sebentar lagi akan zuhur, siap-siap. Bisa misalnya siap-siapnya sebelum sholat udah ambil wudhu dulu, ya. Udah ambil wudhu kan udah seger tuh, baca dulu Quran selembar 2 lembar sambil nunggu zuhur, sambil nunggu azan. Setelah itu sholat, insya Allah sholatnya gak akan ketinggalan. Beda sama orang yang puasanya males-malesan, nggak mau nunggu zuhur karena aduh siang-siang nih enaknya tidur, ya, apalagi lagi puasa gitu kan. Setelah itu
karena tidur, kemudian zuhurnya jadi terlewat, jam 2, setengah 3 itu belum sholat zuhur. Nah itu termasuk orang-orang yang merugi gitu. Makanya di momentum kali ini, di Ramadan kali ini, ayo kita perbaiki ibadah kita maksimalin lagi apa yang kemarin-kemarin kurang ya, yang dirasa oh kemarin saya belum ini nih, kemarin sedekahnya masih kurang, kemarin misalnya duhanya masih sering kelewat. Nah itu kita perbaiki lagi sekarang gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Tadi dari sejarah awal perintah puasa Ramadan sampai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi ya. Insya Allah ibadah kita dilancarkan, puasanya dilancarkan sampai nanti kita selesai 30 hari dan menuju Idul Fitri. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Silakan yang baik-baiknya boleh diambil. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pun juga sama-sama belajar juga ya, kita sama-sama belajar dan kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.